Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutia Tahir dengan NIM 210522027, mahasiswa semester 4 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Di sini saya akan membuat sebuah video bagaimana cara membuat data distributif untuk memenuhi tugas UTS Statistik Pendidikan oleh dosen pengampu yang saya sebut nama beliau, Ibu Dr. Lian G. Otaya, MPD. Baik, jadi video ini saya buat untuk menjelaskan bagaimana menyajikan data distribusi. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari angka berapa yang kita ambil dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini saya mengambil dari angka 55 sampai 94. Nah, setelah kita menentukan angka dari distribusi ini, selanjutnya kita akan menyajikan tabel data acak. Ini dia data yang sudah saya buat menjadi data acak. Di sini ada data acak yang sudah jadi. Setelah kita menyajikan data acak ini, ada yang namanya data terurut, di mana kita harus mengurutkan dari data terkecil yaitu 55 sampai data yang terbesar. Di sini saya sudah mengurutkannya. Ada 55, 56, 57, 57, 58, 58 sampai 94. Nah, langkah kedua yaitu kita akan menghitung rentang jangkauan, di mana untuk menghitung rentang di sini ada rumusnya. Nah, keterangannya itu R sama dengan rentang, X mas sama dengan nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi itu angka yang sudah saya ambil tadi yaitu 94. Jadi X mas sama dengan 94. Sedangkan X mix yaitu nilai yang paling terendah yaitu angka 55. Jadi R yaitu rentang sama dengan 94 kurang 55. Hasilnya yaitu 39. Selanjutnya kita akan menghitung banyaknya kelas, di mana banyak kelas itu sama dengan K dan N ini sama dengan yaitu jumlah data. Nah, untuk rumusnya K sama dengan kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N itu jumlah data. Jadi K sama dengan 1 tambah 3,3 log in, jumlah datanya 50. Kemudian K sama dengan 1 tambah 3,3 log kali 1,70. Mengapa menjadi kali 1,70? Karena itu dihasilkan dari log 50 ini, dimana sebelum 1,70 hasilnya 1,69. Jika dibulatkan menjadi 1,70, karena jika di atas 1,5 berarti bisa dibulatkan, jika di bawah 0,5 tidak bisa dibulatkan. Nah, kemudian berapakah jumlah 3,3 log kali 1,70? Hasilnya adalah K sama dengan 1 tambah 5,61. Nah, 1 tambah 5,61 itu hasilnya jadi 6,61. Jika kita bulatkan menjadi hasilnya 7. Yang keempat yaitu menghitung interval kelas. Untuk keterangannya, I sama dengan interval kelas. Nah, R ini yaitu rentang. Rentang yang kita dapat tadi yaitu 39. Nah, K sama dengan kelas. Kelas yang kita dapat tadi yaitu 7. Ini. Ya, ini hasilnya 7. Jadi, interval sama dengan R 39 bahagi K kelas 7. Hasilnya 5,6. Jika kita bulatkan menjadi 6.
Nah, langkah berikutnya yaitu menghitung frekuensi masing-masing kelas. Nah, bagaimana penyajian tabel data untuk kolom interval kelas? Kita akan memulai menghitung dari data terurut, yaitu dari angka terkecil sampai terbesar. Dengan jaraknya kita lihat dari hasil interval kelas yaitu 6. Jadi cara menghitungnya jari tangan yaitu 55, 56, 57, 58, 59, 60 sesuai jarak interval kelas yaitu 6. Maka hasilnya atau yang kita tulis yaitu di kolom interval kelas ini 55 sampai 60. Dan ke bawahnya lagi kita hitung seperti itu yang ini. Nah, untuk kolom frekuensi ini cara menghitungnya berapa banyaknya jumlah data yang muncul. Nah, di sini ada data 50. Di interval frekuensi ini ada angka 55 sampai 60. Kita hitung menggunakan tabel data terurut yaitu 55, 1, 56, 2, 57, 3, 57, 4, 58, 5, 58, 6, 67. Nah, maka hasilnya yaitu frekuensinya 7. Nah, untuk seterusnya kita hitung seperti itu juga. Nah, ini dan hasilnya frekuensinya ada 55 sampai 67, 61 sampai 66, 67 sampai 72 frekuensinya 7, 73 sampai 78 frekuensinya 8, 79 sampai 84 frekuensinya 10, 85 sampai 90 frekuensinya 5, 91 sampai 96 frekuensinya 7, dan jumlah frekuensinya menjadi 50 sesuai dengan data. Di sini ada 50 jumlah data. Ya. Nah, selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi di mana ada kolom interval frekuensi, ada kolom frekuensi absolut, ada kolom batas nyata, ada kolom nilai tengah, ada kolom relatif. Nah, nilai interval frekuensi ini kita dapat dari yang sudah kita menghitung frekuensi dari masing-masing kelas yang ini. Nah, untuk nilai frekuensi absolut ini kita juga dapat dari frekuensi yang sudah kita hitung tadi. Nah, selanjutnya kita akan menghitung batas nyata, nilai tengah, dan nilai relatif. Nah, untuk batas nyata ini kita dapat dari perhitungan ini, interval frekuensi, di mana ada nilai TP kelas. Ada dua, nilai TP kelas atas dan nilai TP kelas bawah dan nilai TP kelas atas. Nilai TP kelas bawah itu kita sebut dengan angka 55 dan nilai TP kelas atas kita sebut dengan angka 60. Dan bagaimana cara menghitungnya? Jadi, nilai TP kelas bawah itu kita kurang dengan 0,5. Ini adalah rumusnya. Jadi, nilai kelas bawah kurang yaitu 55 kurang dengan 0,5 hasilnya menjadi batas nyata 54,5. Begitupun juga dengan 60. 60 ini kita sebut dengan nilai TP kelas atas. Nah, nilai TP kelas atas ini kita tambah dengan 0,5. Kebalikan dari nilai TP kelas bawah. Jadi hasilnya 60 tambah 0,5 menjadi 60,5. Begitu hasilnya menjadi 60,5. Begitupun juga dengan seterusnya. 61 kurang 0,5 hasilnya 60,5. Kemudian 66 tambah 0,5 hasilnya 66,5. Seperti itu. Nah, untuk nilai tengah kita dapatkan dari di sini ada rumusnya. Nilai TP kelas bawah dan nilai TP kelas atas atau batas bawah dengan batas atas ditambahkan. Di sini tambah ya, bukan sama dengan.
ditambah. Jadi di sini ada 54,5 ku tambah 60,5 hasilnya menjadi 50, hasilnya menjadi 115. Kemudian kita bahagi 2, maka hasilnya menjadi 57,5. Begitupun juga dengan yang lainnya, 60 bagi 5 tambah 66,5, kemudian hasilnya itu kita bahagikan dengan 2, maka hasilnya menjadi 63,5. Seterusnya juga seperti itu. Nah, untuk kolom relatif ini kita dapat cara menghitungnya bagaimana, yaitu kita dapat dari rumus ini, F kali 100 kali N itu sama dengan jumlah data. Jadi kita dapat dari frekuensi ini, kita hitung dari angka bawah. Misal 70, angka frekuensi 7 dikali 100 sama dengan 700. Kemudian kita bahagikan dengan angka, kita bahagi dengan N, yaitu jumlah data 50, maka menjadi 4, relatifnya menjadi 14. Begitupun juga dengan 5, dengan frekuensi 5 kita kali 100, kemudian hasilnya kita bahagi dengan jumlah data 50, hasilnya 10. Begitupun juga dengan 10 kita kali 100, hasilnya dibagikan dengan jumlah data 50, maka hasilnya relatifnya menjadi 20. Seterusnya seperti itu. Dan setelah kita mendapatkan hasilnya ini, kemudian kita tambahkan supaya menjadi angka 100 ini dapat dari perhitungan ini, kita tambahkan. Jadi 14 tambah 12 tambah 14 tambah 16 tambah 20 tambah 10 tambah 14, maka hasilnya menjadi 100. Nah, itulah cara menyajikan data tabel distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya adalah untuk menyajikan tabel data distribusi frekuensi kumulatif. Karena di sini ada kolom interval frekuensi, frekuensi absolut, batas nyata, nilai tengah, relatif, frekuensi kumulatif bawah, frekuensi kumulatif atas, frekuensi relatif kumulatif. Nah, untuk mendapatkan semua hasil ini caranya, karena interval frekuensi, batas nyata dengan nilai tengah relatif kita sudah dapatkan dari langkah ke-6 ini, yaitu tabel distribusi frekuensi. Jadi kita tinggal salin saja. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan nilai dari frekuensi kumulatif bawah, frekuensi kumulatif atas, dan frekuensi relatif kumulatif? Nah, yang pertama kita cari tahu dulu frekuensi kumulatif bawah. Nah, frekuensi kumulatif bawah itu kita dapat dari sini. Caranya seperti ini. Jadi kita tulis kita hitung dari frekuensi bawah. Jadi 7 kita tulis 7. Kemudian 7 ditambah 5 sama dengan hasilnya 12. Kita tulis 12 di situ. Nah, kemudian selanjutnya lagi 12 tambah 10 maka hasilnya 22. Kemudian 22 tambah 8 maka hasilnya 30. 30 tambah 7 maka hasilnya 37. 37 tambah 6 maka hasilnya 43. Nah, 43 ini tambah 7 maka hasilnya 50. Jadi sama dengan jumlah data 50. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai dari frekuensi kumulatif atas. Nah, caranya seperti cara menghitung frekuensi kumulatif bawah, tapi ini mulai dari atas, dimana kita tulis 7 di sini. Nah, 7 tambah 6 hasilnya 13. 13 tambah 7 hasilnya 20. 20 tambah 8 hasilnya 28. 28 tambah 10 hasilnya 38. 38 tambah 5 hasilnya 43. 43 tambah 7 hasilnya 50. Seperti itu cara menghitungnya. Maka hasilnya ini. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu nilai frekuensi relatif kumulatif. Nah, cara menghitungnya bagaimana untuk mendapatkan hasil ini? Nah, caranya seperti yang tadi, kita cari karena ini kan frekuensi relatif kumulatif. Nah, maka ini yang kita harus
cari tahu cara menghitungnya yang ini. Nah, cara menghitungnya yaitu kita hitung dari bawah, yaitu 14. Kita tulis tetap 14. Nah, 14 tambah 10 hasilnya 24. 24 tambah 20 hasilnya 44. 44 tambah 16 hasilnya 60. 60 tambah 14 hasilnya 74. 74 tambah 12 hasilnya 86. Nah, 86 tambah 14 hasilnya 100. Jadi sama dengan jumlah relatif yang di sini. Seperti itu cara menghitungnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung atau kita akan membuat kita akan menjadikan tabel grafik poligon. Nah, untuk mencari tahu bagaimana cara menghitungnya, maka yang kita taruh di sini adalah nilai frekuensi. Jadi ini. Jadi dimulai dari yang terkecil. Ada angka 5, ada angka 6, ada angka 7, ada angka 8, ada angka 10. Nah, untuk bagian bawah ini kita taruh dari hasil nilai tengah ini. Jadi 57,5, 63,5, 69,5, 75,5, 81,5, 87,5, 93,5. Nah, sampai kenapa garis-garisnya seperti ini? Karena nilai tengah yaitu 57,5, frekuensinya 7. Maka kita taruh di angka 7 sini. Jadi titik poligonnya ada di sini. Nah, selanjutnya nilai tengah 63,5, frekuensinya 6. Maka ini titik letaknya itu kita samakan dari 63,5 dan frekuensi 6 yang ini. Begitupun juga dengan 69,5, frekuensinya itu ada 8. Maka bukan 8, 7. Maka titiknya kita harus samakan dengan angka 7 di sini. Begitupun juga seterusnya 75,5, 81,5, 87,5 dan 93,5. Setelah kita setelah kita sudah membayari titik dari masing-masing nilai tengah dan bersamaan dengan nilai frekuensi ini, kemudian tinggal kita tarik dari titik 57,5, 63,5 kita tarik dari sini, kemudian ke 69,5 di sini sesuai dengan frekuensinya masing-masing, kemudian 7,5 di sini, kemudian 81,5 di situ, dan 87,5 di sini, kemudian 93,5 di situ. Maka grafik poligonnya menjadi seperti ini. Nah, itulah cara membentuk grafik poligon, hasil dari grafik poligon. Dan yang terakhir yaitu menyajikan grafik histogram. Nah, bagaimana cara menyajikan grafik histogram ini? Maka nilai yang di sini yaitu kita tandai dengan nilai y, dan di sini adalah nilai x. Nah, nilai y-nya ini sama seperti tadi. Di sini adalah nilai-nilai dari frekuensi yang sudah kita dapat tadi, yaitu ini. Dan nilai bagian y ini yaitu dari hasil batas nyata. Maka kita taruh di sini nilai batas nyata, di mana yang pertama ada 54,5 sampai 60,5. Nilai y-nya adalah 7. Kita garis sampai di angka 7 di sini. Begitupun juga dengan batas nyata 60,5 sampai 66,5. Karena frekuensinya 6, maka histogramnya kita samakan dengan frekuensi 6. Seterusnya seperti itu. Batasnya 66,5 sampai 72,5, frekuensinya 7, maka kita beri di sini untuk grafik histogramnya. Nah, seterusnya seperti itu, maka hasilnya seperti ini.
7, ke bawah 6, kemudian ke atas lagi 7, ke atas lagi 8, ke atas lagi 10, dan ke bawah lagi 5, dan ke atas lagi 7. Maka hasilnya seperti ini. Nah, itulah cara dan penyusunan serta cara menghitung dari data distribusi ini. Di mana yang pertama adalah kita menentukan angka dari data acak, data terurut, kemudian kita menghitung rentang, menghitung banyaknya kelas, interval kelas, frekuensi masing-masing kelas, tabel distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi kumulatif, kemudian ada grafik poligon dan grafik histogram. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.